Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang cerah ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasau bil haq dan tawasau bis sabar. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menunjukkan kecintaan kepada umatnya luar biasa. Sampai-sampai dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Muhammad, hampir-hampir saja kamu bisa stres, bisa depresi dan bisa istilahnya tersakiti gara-gara umatmu tidak beriman kepada apa yang kamu bawa. Jadi seriusnya beliau untuk memberi petunjuk kepada umatnya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai-sampai ketidakberimanannya kaumnya ataupun keingkaran kaumnya itu membuat beliau sakit hati, jamaah sekalian. Sakit hatinya bukan karena mereka menolak, tapi kasihan kalau nanti mereka di hari kiamat seperti apa. Sampai disebutkan hatta orang-orang yang jelas-jelas menyakiti beliau, yang selama ini mendiskreditkan beliau, senantiasa menyebarkan hoax terkait Nabi Muhammad SAW, tetap saja beliau berharap mereka itu beriman. Contohnya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu gembong munafik yang telah menyakiti beliau berkali-kali. Dialah yang memprovokasi orang-orang musyrik Makkah untuk menyerang kota Madinah, sehingga terjadi perang namanya Perang Badar. Dia juga yang memprovokasi orang-orang Bani Mustalik dan beberapa kabilah-kabilah lain untuk menyerang Madinah. Dia juga yang menyudutkan istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ibunda Khadijah, selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Itu sampai betul-betul luar biasa. Dia juga banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Nah, ketika dia meninggal, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal, putranya namanya Abdullah juga datang kemudian bilang, "Ya Rasulullah, bapak saya meninggal. Sudikah Anda datang ke rumah saya menyolatkan bapak saya ya Rasulullah?" Akhirnya Rasul mengatakan, "Baik, saya akan datang untuk menyolatkan bapakmu." Keluar beliau dihadang sama Umar, "Ya Rasulullah, Anda mau menyolatkan jenazah orang munafikah?" "Iya ya Umar." Nabi melangkah, dihadang lagi sama Umar, "Ya Rasulullah, sebentar. Apakah Anda akan menyolatkan jenazah orang yang selama ini memusuhi Islam dan menyakiti Anda?" "Iya ya Umar, berikan jalan saya." Kemudian jalan lagi, dihadang lagi sama Umar. Umar luar biasa nih ya. "Ya Rasulullah, itu orang munafik ya Rasulullah." "Umar," kata Rasulullah, "demi Allah, andaikan aku memintakan ampun kepadanya 70 kali bermanfaat bagi dia, maka akan kumintakan ampun sebanyak 70 kali untuknya. Udah biarkan saja, saya akan menyolatkannya." Baru beberapa langkah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang melarang Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang beriman untuk menyolatkan orang munafik. Jadi jamaah sekalian begini, tidak boleh disolatkan orang munafik. Nah, maksud saya, begitu cintanya Nabi Muhammad, begitu tingginya semangat untuk memberi hidayah kepada orang lain, sampai beliau tadi memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya supaya mereka itu masuk Islam. Subhanallah, itu Nabi yang sangat mulia, Nabi yang tidak pernah ada duanya. Baik jemaah sekalian, sekarang kita masuk pada sebuah peristiwa besar dalam kehidupan Rasulullah SAW yang disebut dengan perang Bani Quraidah. Ya, halaman 447. Yang bawa buku halaman 447. Para umat sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Perang Bani Quraidah ini sebenarnya berawal dari perang Ahzab. Dulu kita pernah cerita perang Ahzab beberapa kali pertemuan, yaitu apa? Bani Quraidah, singkat cerita, salah satu kabilah kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah. Jadi Madinah itu sebelum Rasulullah SAW hijrah ada 3 kabilah Yahudi. Satu Qainuqa, yang kedua Nadir, dan yang ketiga adalah Quraidah. 1 dan 2 diusir oleh Rasulullah SAW karena mereka berkhianat. Bani Qainuqa diusir, kemudian Bani Nadir juga diusir oleh Rasulullah SAW. Kalau Bani Qainuqa diusir oleh Rasulullah SAW karena mereka ini membunuh salah seorang muslim di pasar mereka. Kemudian Bani Nadir diusir oleh Nabi Muhammad SAW karena mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, tinggal satu kabilah, yaitu apa? Bani Quraidah. Nah, Bani Quraidah ini kabilah Yahudi, ya Mas. Kabilah Yahudi, sebenarnya orang-orang Yahudi ini bukan penduduk asli Madinah. Cuma dalam Taurat mereka, dalam perjanjian lama, mereka membaca kitab Tauratnya bahwa akan muncul seorang nabi yang sangat mulia, nabi yang sangat agung, nabi yang pengikutnya lebih banyak menghuni surga, nabi yang pengikutnya pertama kali menginjakkan kakinya di surga sebelum umat-umat yang lainnya. Wah, mereka semangat ingin mencari nabi tersebut, dan mereka mengharapkan nabi tersebut berasal dari mereka. Maka mereka mencari tahu mana daerah yang muncul nabi tersebut. Daerah kemunculan nabi tersebut di mana? Ternyata mereka mendapatkan daerah tersebut itu ciri-ciri geografisnya itu adalah Yathrib ataupun Madinah. Maka mereka berbondong-bondong pergi ke kota Madinah. Mereka tinggal di sana sebelum Nabi Muhammad SAW ada, sebelum Nabi Muhammad lahir. Mereka sudah menempati kota Madinah, ya, karena mereka merasa disitulah akan muncul nabi terakhir. Ya, mereka ingin menyambutnya. Mereka berharap nabi tersebut dari kalangan mereka, lahir dari keturunan mereka. Maka setiap waktu mereka sering cerita kepada Aus sama Khazraj. Aus, Bani Aus, suku Aus dan suku Khazraj itu adalah pribumi asli daripada kota Yathrib ataupun Madinah, nama lain daripada Madinah. Nah, orang-orang Yathrib, Aus sama Khazraj dikenal sebagai bangsa ummi yang tidak pernah diutus di kalangan mereka itu para nabi. Jadi ketika orang Yahudi cerita kiamat, mereka senang banget dengerin cerita. Ketika orang-orang Yahudi cerita bahwa akan muncul nabi yang luar biasa gagahnya, nanti nabi ini akan memimpin orang-orang Yahudi untuk memerangi semua musuhnya, termasuk orang-orang Aus dan Khazraj, ya. Orang-orang Aus ketakutan, aduh, mudah-mudahan nabinya nggak muncul nih, nanti kalau nggak kita akan diperangi. Singkat cerita, ternyata nabi yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi lahir bukan dari kalangan Yahudi, tapi dari kalangan Arab. Makanya apa? Orang-orang Yahudi nggak mau beriman sama sekali. Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, mereka tahu bahwa Nabi itu ya Nabi. Mereka tahu Nabi Muhammad itu seorang Nabi. Mereka tahu sebagaimana beberapa waktu yang lalu saya ceritakan. Ya, mereka tahu itu Nabi. Mereka tahu itu adalah ciri-ciri khas Nabi. Sampai jamaah sekalian, ada beberapa tokoh Ansor, tokoh Aus sama Khazraj yang telah masuk Islam, itu terheran-heran. Apa kata mereka? Dulu orang Yahudi yang cerita tentang kita, yang cerita kepada kita tentang Nabi. Tapi kenapa mereka tidak beriman? Yuk kita datangi mereka. Berangkatlah mereka menemui para rabi. Kenapa ya? Mereka menemui para rabi, jamaah sekalian. Datang, kemudian mereka bertanya kepada para rabi, wahai para rabi, bukankah Nabi akhir zaman itu ciri-cirinya A, B, C, D disebutkan sampai Z? Itukah ciri-cirinya? Iya. Dan bukankah ciri-ciri itu ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab mereka? Iya. Lantas kenapa kalian tidak beriman? Bukan dia yang kami maksud. Ya. Bukan dia yang kami maksud. Yang kami maksud dari keturunan kami. Ya. Yang kami maksud dari apa? Dari keturunan kami. Ya. Jadi saking bencinya mereka terhadap orang Arab, saking sombongnya mereka tidak mau mengakui ada nabi selain kabilah Yahudi. Nah, masyarakat muslimin, singkat cerita, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Itu membuat orang-orang Yahudi ini kelimpungan. Bingung mereka harus bagaimana. Mau tidak mau, mereka berdamai dengan Rasulullah SAW. Namun mereka ini melanggar perjanjian dengan Nabi. Bani Qainuqa diusir oleh Nabi. Bani Nadir juga diusir oleh Nabi Muhammad SAW. Tinggal Bani Quraidah, yaitu kabilah Bani Quraidah yang tinggal di kota Madinah. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian tinggal di kota Madinah. Cuma mereka ini juga masih berkhianat. Apa itu? Mereka kerjasama dengan orang-orang musyrik
untuk memerangi Rasulullah dan para sahabat pada perang Ahzab yang kemarin kita ceritakan. Jadi orang-orang musyrik menyerang Nabi di hadapan, maksudnya di depan kota Madinah, ya. Sementara orang-orang Yahudi Bani Quraidah karena mereka tinggal di kota Madinah, mereka menyerang Nabi Muhammad SAW dari luar, dari belakang. Ya, mereka menyerang Nabi Muhammad SAW dari belakang karena mereka tinggal di Madinah bagian belakang. Ya, Madinah bagian belakang yang dekat dengan pegunungan. Saya kemarin cerita ibu-ibu sekalian, mereka pernah mencoba untuk menculik istri Rasulullah SAW, namun gagal. Nah, singkat cerita, Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan Nabi Muhammad SAW. Pasukan Ahzab pulang ke negeri mereka masing-masing. Ke negeri mereka masing-masing. Orang Makkah pulang ke Makkah. Orang musyrik Makkah, kabilah Bani Ghatafan balik ke kampung mereka. Nabi Muhammad dan para sahabat akhirnya pulang ke rumah karena merasa udah menang. Orang-orang musyrik yang mengepung Nabi Muhammad selama 1 bulan, mereka telah pulang, dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang luar biasa. Apa itu? Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengirim salah seorang sahabat yang masuk Islam tanpa diketahui oleh orang-orang musyrik Makkah. Dia tokoh musyrik Makkah, dia masuk dapat hidayah di saat peperangan tanpa diketahui oleh orang-orang Makkah. Namanya Nu'aim bin Mas'ud. Dia pun menemui Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah masuk Islam dan kaum saya tidak mengetahuinya. Demikian juga orang Yahudi sebagai sekutu kami yang ada di dalam kota Madinah, Bani Quraidah, tidak mengetahui keislaman saya. Demikian juga Bani Ghatafan yang bersekutu dengan kami memerangi engkau tidak mengetahui keislaman saya. Ya Rasulullah, apa perintah Anda untuk saya?" Apa jawaban Nabi? "Lakukanlah yang membuat mereka kalang kabut dan berpecah belah." Baik, ternyata ini kecerdasan Nu'aim bin Mas'ud. Dia pun datang ke kabilahnya orang-orang Yahudi Bani Quraidah dan mengatakan, "Wahai Bani Quraidah, wahai saudara-saudaraku Yahudi, kalian tahu siapa saya? Oh, kami tahu engkau Nu'aim bin Mas'ud, orang yang mulia di kalangan orang-orang Quraisy. Kami sangat menghormati Anda. Anda adalah orang yang sangat baik." Baik, begini saudara-saudara sekalian, saya datang dari kabilah Quraisy. Aku mengetahui kondisi mereka. Sungguh orang-orang Quraisy sudah capek mengepung kota Madinah. Mereka sebentar lagi pulang dan mereka merasa kalian ini pengecut. Maka mereka nanti akan datang kepada kalian, meminta kalian keluar dari kota Madinah, kemudian bergabung bersama dengan mereka berperang melawan Muhammad. Saran saya, jangan keluar bersama dengan mereka, karena sebentar lagi mereka akan pulang balik ke Makkah. Kalau mereka balik ke Makkah sementara kalian tinggal di kota Madinah, maka sasaran senjata Muhammad itu akan menuju kalian. Maksudnya Muhammad akan menyerang kalian. Terus bagaimana wahai Nu'aim? Sebaiknya kalau mereka datang kepada kalian dan mereka minta supaya kalian terlibat langsung perang melawan Muhammad di luar kota Madinah, maka minta kepada mereka jaminan seorang tokoh yang kalian ikat di rumah kalian. Jadi tokohnya orang Quraisy ikat di rumah kalian biar orang Quraisy tidak balik ke Mekah sampai peperangan selesai. Kalau tidak, nanti mereka akan lari ke Makkah sementara kalian akan menghadapi Muhammad sendirian. Oh ya, terima kasih ya. Dia datang ke kabilahnya orang-orang Quraisy, pasukan Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, aku baru saja di perkampungannya Yahudi Bani Quraidah. Sungguh mereka ini sudah tidak percaya dengan kalian. Mereka ingin mengakhiri persekutuannya dengan kalian. Ingin disudahi, dan mereka ingin bergabung dengan Muhammad, minta maaf kepada Muhammad, ingin menyerang kalian. Maka saya sarankan kalian datanglah ke kampung mereka, minta mereka bergabung dengan kalian di sini. Dan saya yakin mereka pasti akan meminta jaminan tokoh, salah seorang tokoh yang akan mereka ikat, tokoh kita yang akan mereka ikat di rumahnya biar kita nggak melarikan diri. Saran saya, jangan berikan tokoh kalian. Ini provokasi nih ya. Jangan berikan tokoh kalian. Oke. Lantas ke Bani Ghatafan. Ghatafan ini termasuk kabilah yang pasukannya banyak, kurang lebih 4.000, 3.000 sampai 4.000 pasukan yang menyerang kota Madinah. Kan total pasukan yang menyerang kota Madinah itu 10.000. Nah, 4.000-nya itu Bani Ghatafan, termasuk banyak kabilahnya ini. Datang Nu'aim. Bani Ghatafan, kalian kenal saya? Oh, kamu Nu'aim, orang yang baik, orang suka berbagi. Kenapa?
sesungguhnya saya baru saja datang dari perkampungan Bani Quraidah. Saya melihat mereka sudah letih berperang selama 1 bulan dan mereka ingin bergabung dengan Muhammad, minta maaf kepada Muhammad. Maka saya sarankan kalian untuk datang ke kampung mereka, panggil mereka ikut bergabung bersama kalian menyerang Muhammad terang-terangan. Dan saya yakin mereka akan meminta salah seorang tokoh di antara kalian untuk mereka ikat sebagai jaminan. Maka saya sarankan jangan berikan tokoh kalian. Akhirnya orang Yahudi, orang Quraisy, demikian juga orang Bani Ghatafan datang ke perkampungan siapa? Bani Quraidah. Apa kata mereka? Wahai Bani Quraidah, kita sudah hampir 1 bulan menyerang Madinah ini, tapi kita nggak menang-menang. Mungkin jumlah kita kurang. Kami berharap bergabunglah bersama kami. Ayo bergabung di tenda-tenda kami. Kita serang Muhammad dari luar kota Madinah. Ayo. Ternyata apa kata orang-orang Yahudi Bani Quraidah sambil bisik-bisikan? Oh, ternyata berita dari Nu'aim bin Mas'ud benar. Mereka akan mengajak kita perang langsung melawan Muhammad. Akhirnya orang-orang Yahudi Bani Quraidah bilang begini sesuai sarannya Nu'aim bin Mas'ud. Baiklah, kami akan siap berperang bersama kalian melawan Muhammad, tapi syaratnya apa? Tolong jaminan dari Bani Ghatafan dan jaminan dari Quraisy satu-satu masing-masing 1 tokoh, kami tinggalkan tokoh kalian di sini. Ya, biar kalian tidak melarikan diri saat kami bertempur melawan Muhammad. Nanti Muhammad akan menyerang kami sementara kalian pergi meninggalkan kota Madinah. Apa kata orang-orang Quraisy? Demikian juga orang-orang Bani Ghatafan. Ternyata benar juga ya kata Nu'aim bin Mas'ud. Ya akhirnya apa? Enggak, kami tidak akan memberikan tokoh kami. Terjadi cekcok, singkat cerita mereka pulang ke tenda mereka. Udah lemas orang-orang Quraisy. Waduh, ternyata udah enggak dapat dukungan dari Yahudi. Orang-orang Ghatafan juga udah enggak dapat dukungan dari orang Yahudi. Padahal harapan besar mereka orang Yahudi karena mereka berada di dalam kota Madinah. Di saat yang bersamaan orang Yahudi Bani Quraidah juga mengatakan, waduh kayaknya kita nggak menang ini. Kenapa? Orang-orang Makkah akan segera balik kota Makkah. Ya. Singkat cerita, malam harinya Allah mengirimkan badai padang pasir di tenda-tendanya orang musyrik yang berjumlah 10.000 orang, sampai tenda-tenda mereka terangkat, piring-piring mereka terbawa. Akhirnya pagi harinya mereka balik ke kota mereka masing-masing, ya, meninggalkan Madinah. Setelah 1 bulan mereka mengepung kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Nah, itu yang membuat orang-orang Yahudi Bani Quraidah ketakutannya luar biasa karena khawatir ada serangan balas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini pelajaran yang paling utama jamaah sekalian adalah apa? Jamaah sekalian, pelajaran yang paling utama adalah dalam berperang boleh menipu. Siasat boleh, perang beneran ya, perang fisik ya, bukan perang dagang ya. Ya, sekali lagi boleh untuk menipu, karena perang itu intinya tipu muslihat. Ya, Rasulullah pernah bersabda, al-harbu khud'ah, perang itu tipu daya. Jadi boleh menipu. Sekali lagi ini perang langsung Bu ya, perang fisik ya. Nggak boleh. Kamu kenapa menipu temanmu yang jualan di Klewer? Kan lagi perang dagang, perang kain misalkan. Nggak boleh ya. Atau perang apalah, apalagi Bu? Perang minyak kayak perang beras atau apa, nggak bisa ya. Ini hanya berlaku bagi peperangan yang sifatnya fisik langsung. Baik, boleh menipu. Yang kedua jamaah sekalian, pelajaran yang paling penting adalah apa? Orang-orang kafir, apapun kekafirannya, kalau melawan Islam pasti akan kerjasama. Maka hati-hati. Yahudi itu meyakini akan adanya Allah, akan adanya hari kiamat, mengakui Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi orang-orang Quraisy tidak mengakui adanya hari kiamat. Bagi mereka mati ya sudah. Mereka nggak mengakui nabi-nabi sebelumnya. Beda agama aja mas kalian, cuma sama-sama kafir. Akhirnya apa? Bersatu untuk menyerang Islam. Makanya orang kafir kalau udah menyerang Islam tuh kemungkinan besar kerjasama aja mas kalian. Maka hati-hati dan waspada. Baik. Nah, singkat cerita, Rasulullah dan para sahabat akhirnya balik ke rumah mereka masing-masing. Sebelum pulang ke rumah, ada sahabat yang sudah sampai ke rumah, ada yang para sahabat istirahat dulu di Masjid Nabawi. Jadi nggak sempat pulang ke rumah, menunggu sholat duhur. Karena saat itu waktu duhur sebentar lagi tiba. Jamaah sekalian, akhirnya Nabi Muhammad SAW sholat duhur. Ya, sholat duhur. Habis sholat duhur,
Nabi Muhammad SAW hendak pulang ke rumah. Ya, karena sudah sekian hari nggak jumpa dengan istrinya, mungkin sudah sampai 1 bulan karena sibuknya perang. Ternyata Jibril alaihissalam turun. Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, kenapa kalian menyarungkan pedang kalian? Kenapa kalian mulai membersihkan pedang kalian sementara malaikat tidak menyarungkan pedangnya? Ada apa wahai Jibril?" "Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk mengepung Bani Quraidah. Mereka telah berkhianat kepada wahai Muhammad." "Baik wahai Jibril." Akhirnya Rasul meminta kepada para sahabat, umumkan kepada para pejuang supaya kumpul di Masjid Nabawi. Akhirnya ada yang berlari pakai kudanya, lari kaki. Mereka panggil, "Wahai kaum muslimin, wahai laki-laki muslim, berkumpullah di Masjid Nabawi. Nabi Muhammad SAW ingin menyampaikan sesuatu yang penting." Ya, mungkin baru sekedar ngobrol-ngobrol bersama istrinya, "Gimana kabarnya dek? Sudah 1 bulan gak ketemu ini," ya misalkan. Ya, mungkin ada yang baru cium anaknya, mungkin ada yang baru mau mandi dan lain sebagainya. Ternyata mendengar kabar tersebut belum sempat ganti baju, apalagi pergi makan bersama istrinya, kuliner, belum sempat. Ya, itu mereka baru masuk rumah, jemaah sekalian, baru masuk rumah. Begitu mendengarkan pengumuman, mereka ambil kudanya, datang ke Masjid Nabawi, dan Nabi Muhammad sudah menunggu di sana. Nabi belum sempat dan belum jumpa dengan istrinya. Apa kata Rasulullah? "Ayuhan nas, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk membalas pengkhianatan orang-orang Bani Quraidah." Ya, ini penting. Nggak boleh memaafkan pengkhianat, karena memaafkan pengkhianat itu sama dengan mengkhianati orang-orang baik. Ya, nggak boleh memaafkan para pengkhianat. Ya, jadi memaafkan para pengkhianat itu sama dengan mengkhianati kebaikan. Ya. Baik, bagaimana ya Rasul? Kepung mereka, berangkatlah kalian sekarang. "Wala yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah." Kemudian Rasul mengatakan, karena itu habis zuhur, jangan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Terus berangkat segera kalian. Nggak boleh sholat asar kecuali kalau udah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Berangkatlah mereka jemaah sekalian. Berangkat, ya, membawa pedangnya. Ada di antara mereka yang tadi ya, mungkin baru minum, belum sempat makan di rumah, berangkat. Nggak kemudian izin, "Ya Rasul, tak dahar dulu nje." Nggak, berangkat ya. Ini samin awatohnya para sahabat. "Ya Rasulullah, mbok aku pulang ke rumah, ingin pamitan sama istriku, tak kis dulu." Enggak, berangkat ya. Itu para sahabat ya, berangkat mereka. Enggak ada namanya alasan ya, karena orang yang punya banyak alasan dulu ciri-ciri munafik. Akhirnya jemaah sekalian berangkat mereka. Di tengah jalan, di tengah jalan, ternyata apa? Ternyata waktu asar sudah tiba, dan diperkirakan kalau menunggu waktu sholat asar di perkampungan Bani Quraidah, kemungkinan maghrib. Kemungkinan apa? Maghrib, karena masih jauh. Ya, masih jauh. Maklum dulu belum ada kereta cepat sebagaimana sekarang ya. Di Saudi ya. Akhirnya apa? Akhirnya para sahabat terbelah menjadi 2 kelompok. Yang pertama mengatakan, "Yuk kita sholat asar sekarang." Yang lain mengatakan, "Enggak, Nabi Muhammad tidak memperbolehkan kecuali di perkampungan Bani Quraidah." Akhirnya jemaah sekalian terjadi perbedaan pendapat. Menurut kelompok pertama, Nabi itu enggak melarang, cuma menyuruh kita untuk bersegera. Itu untuk memotivasi kita. Menurut kelompok kedua, tidak, enggak halal, enggak sah sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah untuk kasus ini. Akhirnya apa? Kelompok pertama ya sholat tepat waktu, walaupun secara lahiriah melanggar sabda Nabi. Kelompok yang kedua, sholat asar di perkampungan Bani Quraidah walaupun keluar waktu. Bahkan disebutkan habis sholat asar, maghrib langsung, karena udah maghrib. Habis maghrib, isya langsung, karena sudah masuk waktu isya. Ya. Akhirnya terpecah 2 kelompok. Apakah para sahabat saling menyesatkan? "Wah, kamu melanggar perintah Nabi. Apa telingamu nggak dengar?" Misalkan. Oh enggak. Tetap kita tetap bersaudara. Sesama kita muslim, walau kita berbeda pendapat, udah kalian sekarang sholat. Itu pemahaman kalian bahwa larangan tadi bukan untuk mengharamkan, tapi untuk apa? Untuk memotivasi. Sebagaimana yang sholat tepat waktu tidak kemudian menyalahkan
sholat di perkampungan Bani Quraidah walaupun keluar waktu. Nah kan, tapi kami bilang nggak sah dong sholatnya setelah habis waktunya. Nggak juga, tetap mereka bersaudara jamaah sekalian, sama-sama mendengarkan dalil, cuma cara memahami dalilnya berbeda. Contoh lain jamaah sekalian, dulu para ulama sama-sama mendapatkan hadis bahwa Nabi Muhammad ketika tahiyat itu menggerak-gerakkan jarinya. Para ulama berbeda-beda, ada yang mengatakan sejak at-tahiyatu lillah itu sudah menggerakkan jarinya. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah itu baru menggerakkan jari telunjuk. Ya, sama-sama tahu dalilnya, tapi berbeda dalam cara memahaminya. Kayak tadi lah jamaah sekalian, ya. Yang menggerak-gerakkan kamu sejak awal juga berbeda-beda. Digerak-gerakkan terus begini-begini atau sesekali aja. Ya, ada yang enggak gerak cuma sekali aja, ada enggak dari awal. Ya dari awal. Ya, at-tahiyatu lillah wassalatu watthayyibah dan sebagainya. Terus yang menggerakkan terus juga berbeda pendapat. Kira-kira geraknya atas bawah atau kiri kanan atau muter-muter atau semuanya dipakai, ya misalkan ya. Nah, itu namanya apa? Sama-sama mengetahui dalil, cuma cara memahami dalilnya berbeda. Ustaz, kenapa kok sama-sama cara memahami dalil tapi sama-sama tahu dalil tapi memahaminya beda? Banyak faktor. Satu, perbedaan bahasa. Ya, kalau sebagian ulama mengatakan yuharriku, itu berarti terus menggerakkan. Kalau ada yang enggak, bergerak sesekali aja. Kalau itu. Tapi ada yang mengatakan kami tinggal di Madinah. Di Madinah itu kebanyakan sahabat Nabi. Jadi perbuatan ahlul Madinah, penduduk Madinah biasanya warisan dari sahabat Nabi, dan sahabat Nabi itu melihat langsung dari Nabi. Makanya Imam Malik menggerak-gerakkan karena menganggap bahwa itu adalah perbuatan ahlul Madinah, dan perbuatan ahlul Madinah menurut madhab Imam Malik salah satu dalil pada zaman dulu. Ya, kenapa? Karena mereka adalah anak cucunya para sahabat. Sementara sahabat mewariskan dari Nabi. Ya, itu cara berlogikanya Bu sekalian ya. Jadi inilah yang kemudian nanti menyebabkan terjadi perbedaan pendapat. Makanya dalam masalah fikih, dalam masalah sifatnya furu, kita tidak perlu terlalu berdebat panjang. Ya, yang penting kita sama-sama memperjuangkan Islam. Sekarang gara-gara apa? Gara-gara berbeda dalam masalah furu, akhirnya habis waktu kita. Ya, permasalahan yang paling penting kita tinggalkan. Contoh, kira-kira Nabi Muhammad Isra dan Mi'rajnya, perjalanan beliau dari Mekah menuju Al-Aqsa, dari Al-Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah sebuah pohon bidara di atas langit ketujuh yang sangat luas sekali, sejauh mata memandang. Masya Allah, pohonnya indah sekali, dan lebar daunnya. Ibu pernah melihat daun bidara? Pohon bidara pernah lihat? Pohon bidara itu daunnya bagaimana? Kecil. Dan bidara sidroh yang ada di Sidratul Muntaha sana itu lebarnya seperti daun telinga gajah. Lebar banget. Jadi nyenyak tidur di bawahnya itu. Set kehujanan enggak? Jangan tanya hujan. Di sana kok jemaah sekalian ya. Alam langit tidak bisa pakai logika bumi, ya. Maka enggak boleh kita ini menalar alam langit dengan logika bumi. Lah nanti kalau ada di atas langit ketujuh, di atas langit ketujuh itu ada sungai enggak ya? Ya, kan buat airnya gitu nih ya. Udah enggak usah ditanyakan hal seperti itu. Cukup beriman sebagaimana kabar yang sampai kepada kita dari Rasulullah. Wis ngono tok ya. Dalam perkara gaib. Kecuali dalam perkara-perkara yang bukan gaib. Contoh, Anda bertanya, Ustadz, kalau pengajian itu asiknya duduknya gimana? Bersandar tanpa ngantuk atau duduk tegak sambil ngantuan misalkan ya. Itu enggak gaib namanya ya. Itu terserah, yang penting tidak ngantuk ya. Padahal suara saya udah keras loh ya. Masih ada aja yang ngantuk. Volumenya kurang apa? Ya. Baik ya Mas Elian. Itu para ulama berbeda pendapat. Apakah Nabi Isra Mi'rajnya itu badan sama ruhnya saja, atau ruhnya saja sementara badannya ditinggal di kota Makkah? Jadi yang berjalan cuma ruhnya saja. Ini para ulama berbeda pendapat jemaah sekalian. Wes, kita nggak usah terlalu sibuk masalah itu.
Kalau dulu para ulama berbeda pendapat wajar karena mereka hidup di bawah negara Islam. Khilafah ada, di syariat Islam tegak, tidak boleh ada minuman keras, tidak ada perzinahan, tidak ada lokalisasi, tidak ada tempat kesyirikan. Wajar kalau mereka berbeda pendapat dalam hal-hal yang sifatnya kecil. Kalau kita berbeda pendapat dalam masalah ini sementara syariat belum tegak, sementara orang yang lokalisasi banyak, perjudian juga luar biasa, kesyirikan di mana-mana, bahkan in the name of arts, atas nama seni, ya. Aurat dipajang di mana-mana atas nama in the name of culture, atas nama budaya, kesyirikan kemudian dibudayakan misalkan. Banyak hal yang kita urus. Masalah-masalah yang sifatnya sudah diperdebatkan oleh para ulama, abaikan dulu. Nanti kalau kita udah menang, ya negara kita sudah berbasis syariat Islam, baru kita berdebat hal-hal yang sifatnya furu' tadi ya. Begitu seharusnya. Lalu sekarang misalkan, nanti di hari kiamat kita bisa melihat Allah apa tidak? Ya. Itu masih diperdebatkan, walaupun saya berpendapat bisa karena ada ayatnya kan begitu. Tapi enggak, yang dilihat bukan Allah tapi nurullah, cahaya yang Allah keluarkan. Wis, enggak usahlah diperdebatkan masalah itu. Yang penting apakah kita pasti masuk surga apa tidak gitu dulu. Pastikan dulu sampai masuk surga apa tidak. Udah debat kira-kira di surga nanti udah bisa melihat Allah. Ya, masuk surga aja belum jelas. Kan begitu kan ya. Lihat dulu, jilbab istrimu aja belum rapi ya. Ya, kalau rapinya pas apa? Pas walimahan. Ya. Sama pengajian. Kalau pas nyapu jalan malah enggak pakai apa-apa, maksudnya enggak pakai jilbab maksudnya misalkan ya. Baik, itu dulu Pak dipastikan jemaah sekalian ya. Yang dipastikan. Nutup aurat aja belum jelas, masih diperdebatkan masalah itu. Anda pastikan dulu bahwa Anda masuk surga, baru berdebat kira-kira nanti bisa melihat Allah apa tidak ya. Baik jemaah sekalian. Itu namanya apa? Furu'iyah. Hal-hal yang mungkin masih bisa ditolerir. Bukan mungkin, masih bisa ditolerir. Enggak usah dulu dibid'ahkan dulu atau menyesatkan. Oh itu Wahabi itu, oh itu ahlu bidah. Capek itu jemaah sekalian. Hari ini musuh kita yang ketawa. Musuh kita yang ketawa. Kenapa demikian? Karena kita belum punya apa-apa tapi sok-sok kayak orang kayak orang punya apa-apa gitu ya. Belum punya rumah tapi sudah debat kira-kira rumah diisi apa nantinya. Belum punya rumah itu ya. Belum punya tabungan tapi sudah berdebat kira-kira bangun rumah kayak apa nanti bentuknya. Menurut istri, nanti saya pengen bentuknya lantai 2 biar nanti di atas nanti bisa buat pengajian. Ojo capek, udah tua kita ya, boyoan naik ke lantai 2. Cukup 1 lantai saja. Enggak. Lah duitnya aja belum punya sampean debat masalah itu ya. Baik. Ya. Bisa dipahami Ibu sekalian ya? Sama, kita belum punya negara yang bisa menaungi pelaksanaan syariat. Kita nih baru bertahap untuk mengislamkan Indonesia. Islamisasi di Indonesia baru bertahap. Jangan debatnya terlalu panjang. Kira-kira apakah kalau kita menang hari ini ada perbudakan enggak? Bolehkah kita memperbudak orang Eropa misalkan ya kan? Ataukah bolehkah kita memperbudak orang Afrika? Pada enggak minat kayaknya ya. Atau bagaimana? Anda sudah berdebat masalah itu menang saja belum ya? Maka diketawakan sama orang-orang kafir ya. Baik. Bisa dipahami Ibu sekalian ya? Itulah para sahabat. Mereka berbeda, enggak membuat mereka ente melanggar larangan Nabi. Daripada kamu sholat di luar waktunya. Enggak. Fokus. Kita pergi mengepung Bani Quraidah. Mau sholat di tengah jalan atau mau sholat di perkampungan Bani Quraidah, terserah kamu. Yang penting misi kita bersama harus sukses. Penting itu fokus jemaah sekalian. Ya, kadang kita itu hilang fokusnya gara-gara hal-hal yang tadi, hal-hal yang remeh-temeh biasanya. Sehingga dakwah di negeri kita ini enggak berkembang-kembang. Enggak, gara-gara tadi terlalu banyak lihat spion ya. Ibarat seorang naik mobil, terlalu lihat spionnya, ada mobil truk ya. Itu kok ada motor ya. Akhirnya apa? Nabrak ke depan itu ya. Baik, lihat spion itu sesekali aja ya. Fokus di depan ya. Diskusi dan debat itu sesekali saja. Samalah kalau ada orang yang mengkritik dakwah kita, jangan terlalu kemudian minder. Saya tuh sering dikritik kadang ya. Ustadz Mas'ud sama Ustadz Tengku tuh kadang kalau ngisi itu keras nih. Padahal saya ngisi adem-adem aja tuh ya. Dewan Syariah Surakarta itu banyak ustadz yang tidak toleran. Nggak bisa merangkul banyak golongan.
Ada di antara teman-teman yang minder, gimana ya dakwah kita perlu evaluasi. Ya saya bilang kita evaluasi wajib sih. Dengarkan pendapat dan kritikan harus. Tapi tidak semua kritikan dan pendapat itu kemudian kita akomodir menjadi sebuah keputusan. Kenapa? Begini, hari ini dakwah kita tidak sebagaimana Nabi. Kenapa? Dulu simbol kebenaran cuma satu, Nabi. Simbol kebenaran cuma satu, Nabi. Lah sekarang banyak, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Dewan Syariah, ada macam-macam. Yang penting segmen pasar kita, segmen dakwah kita siapa? Kalau segmen dakwah kita para aktivis yang memang sudah jadi siap menegakkan syariat, ya kalau kita nengok anak-anak muda yang baru masuk, yang baru semangat, memang nggak cocok. Ya, Anda kalau merangkul sana meninggalkan yang sini, kan begitu. Kenapa? Daya rangkul kita kecil soalnya. Tapi kalau tangannya besar rangkul semua nggak masalah ya. Makanya apa? Jelas segmentasi dakwah, kritik itu boleh kita dengarkan, tapi jangan kemudian dengerin terus kritik. Akhirnya apa? Ya malah evaluasi, malah mikir terus. Aksi nggak ada. Sama lah ibu-ibu kalau dikritik sama orang santai aja ya. Yang lebih tahu tujuan kita misalkan kan begitu. Ya. Baik, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itulah Rasulullah dan para sahabat. Fokus dengan tujuannya. Tujuannya kepung Bani Quraidah. Kalahkan mereka. Ada perbedaan, abaikan. Orang kalau sudah punya tujuan besar dan masyarakat umat diingatkan dengan tujuan besar, insya Allah perbedaan di sekitarnya itu bisa ditolerir. Kenapa umat itu gara-gara masalah kecil saja diperdebatkan? Ya kira-kira jilbab itu kudu gelap atau terang-terang, ya misalkan ya, kira-kira harus lapis atau tidak perlu lapis, kira-kira kos kaki itu panjangnya sampai mana? Apakah seperti kos Ustaz Mas'ud atau bagaimana misalkan? Wes lah ya. Kita punya tujuan besar, apa itu? Iqamatus syariah. Bagaimana menegakkan syariat? Bagaimana agama kita ini menjadi panduan dalam bernegara. Ustadz, nanti non muslim mereka aman, nyaman hidupnya. Kenapa? Karena syariat itu hanya berlaku bagi umat Islam loh ya. Ya, jangan dipikir nanti non muslim gimana. Loh, ngapain mereka mikir? Jilbab itu hanya bagi anak-anak kita, gadis-gadis kita. Kalau mereka mau pakai kayak opo kayak nggak apa-apa, mau pakai Tarzan ya opo ya, sebenarnya sopan gitu loh maksudnya. Karena beban syariat itu hanya untuk kita. Kenapa mereka capek-capek berpikir kan begitu? Loh sekarang kita itu mau berbicara syariat, kadang langsung dibenturkan dengan kondisi masyarakat. Apa? Lah nanti masa Nasrani Katolik pakai jilbab rara ya. Nanti masa pendeta harus pakai kopiah hitam kayak enggak perlu ya. Pakai jubah enggak perlu ya. Mau pakai batik apa kayak mau pakai apa terserah, karena syariat enggak berlaku bagi mereka. Berlakunya bagi siapa? Bagi umat Islam. Nanti mereka enggak bisa mabuk, silakan mabuk di rumah sepuasnya, guling-guling, berendam di ciu atau apa, monggo ya. Karena enggak berlaku bagi mereka. Yang berlaku bagi kita. Kita berbicara syariat, kok mereka yang kemudian ribet ya. Begitu seharusnya jamaah sekalian, paham ya? Karena kita sering dibenturkan dengan kondisi seperti itu. Enggak berlaku ya. Kalaupun berlaku itu untuk kepentingan bersama. Contoh pakaian yang sopan untuk kepentingan bersama kan? Ya misalkan perempuan memang mereka enggak punya batasan aurat, tapi mbok sopan ya. Mbok sopan. Silakan, enggak apa-apa, enggak pakai jilbab, tapi yang penting sopan ya. Janganlah yang ketat-ketat ya. Nanti kasihan bapak-bapak kan begitu misalnya kan. Bapak-bapak juga demikian. Kalau di kolam renang tutuplah aurat ya. Jangan kemudian mending karena kolam renang kemudian auratnya beda saat pengajian. Enggak, sama. Aurat saat pengajian sama saat aurat di kolam renang sama. Pakaian aja rodo beda ya. Baik jamaah sekalian, ini konsep yang perlu kita pahami. Ibu-ibu, Assalamualaikum. Halo? Masih jelas ya? Pandangan masih jelas ya? Masih ya. Bu Ren, kapan ada kopi bagi Samaro ya? Ya. Baik, sebentar, belum waktunya nanya ya. Kembali saya sampaikan jamaah sekalian, ibu-ibu, terus terang ibu ya. Sudah saatnya kita tuh menjelaskan pada masyarakat solusi bangsa kita syariat. Nanti begini, enggak. Wong syariat itu pernah diusulkan oleh bapak-bapak pendiri negara kita kok. Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum Muhammadiyah, sekaligus termasuk anggota terhormat BPUPKI.
Itu pernah kok mengusulkan negara ini harus bersyariah. Jadi Bung Karno tuh setuju, Bung Hatta tuh setuju. Cuma saat itu pertimbangannya negara kita baru merdeka. Terus ada ancaman dari Manado, kalau Islam dijadikan sebagai basis, nanti mereka pisah. Yang kedua, ancaman dari Jepang. Ya, kalau Indonesia bersyariah, nanti Jepang akan melakukan apa? Serangan lagi. Daripada capek berperang, wis lah, ropopo tidak bersyariat. Yang penting punya jaminan bersyariat, yaitu apa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, sila pertama dalam Piagam Jakarta. Jadi sebenarnya mereka sepakat, cuma masalahnya ada kondisi yang dianggap darurat begitu. Jadi jangan merasa berdosa lah saat kita berbicara ini ya. Karena sekali lagi kita ini punya kewajiban bagi anak-anak kita nanti ya, bagi anak kita nanti. Ya, baik. Ya mudah-mudahan Solo dulu. Maka saya kesarankan ibu-ibu sekalian, ya kita kan gak mungkin berubah tuh langsung 100%, gak bisa. Mulai dari hal yang kecil. Contoh, di Gumpang dulu ini ya, perubahan misalkan ya. Di Cemani dulu perubahan. Solo bagian apa namanya itu? Keraton itu namanya apa? Baluarti dulu karena banyak masjidnya, dan subhanallah saya lihat sudah sangat akur banget tuh masjid-masjidnya. Ada kajian rutin yang saya beberapa kali ngisi rutin tuh kan. Itu mulai dulu islamisasi. Ya, mungkin lama-kelamaan gilingan. Masya Allah nanti ya. Apalagi Lawean dulu, kenapa? Lawean sejak zaman dulu, zaman penjajah dikenal dengan orang-orang yang sangat taat. Ya, beragama. Ada ibu-ibu yang Lawean sini. Ya, ayo Lawean dulu ibu sekalian ya, misalkan ya. Ya, ayo bagaimana caranya? Itu yang perlu kita pikirkan. Ustadz, tapi kok besar banget konsepnya? Ada istilah think globality act locally kata orang ini ya. Orang Seragen ya. Think globality act locally katanya ya. Seragentina maksudnya, Argentina ya. Berpikir global tapi aksi tetap semaksimal kemampuan kita di tingkat lokal. Kajian Samaro. Iya, ini aksi kita. Aksi kita yang harapan muncul nanti kesadaran beragama. Ibu-ibu, sekarang ibu-ibu sudah tua Ustaz, kesadaran beragama. Minimal ibu-ibu menurunkan kepada cucu-cucunya nanti atau anak-anaknya. Terus begitu loh ibu sekalian. Jadi jangan berpikir ngaji itu sekedar mencari ilmu, tapi berpikir bagaimana ilmu tersebut diamalkan dalam bentuk bermasyarakat, bukan pribadi. Kalau Anda sekedar berpikir begini Ibu sekalian, kalau Anda membatasi tujuan Anda sampai di sini, pada sebuah potensi Anda bisa sampai tembok sana, ya Anda hanya berkutat di sini, bosan di sini malah mundur lagi gitu nih ya. Ya, tapi kalau orang sudah menancapkan tujuan di balik tembok sana, nggak ada yang ngantuk ya tembok sana ya. Nggak, di balik tembok nggak ada orang gitu nih ya. Sampai tembok sana, Anda akan terus berusaha. Walaupun Anda baru sampai tengah itu, nanti anak Anda yang akan melanjutkannya. Jadi nggak masalah jemaah sekalian, karena para pejuang itu lahir dari ibu-ibu, bukan lahir dari bapak-bapak. Bapak-bapak itu lahir darinya duit, ya. Paham ibu sekalian ya? Maka pada zamannya Umar, ibu-ibu, Umar tuh pernah mengharamkan dalam peraturannya untuk menikahi wanita non muslimah, Yahudi sama Kristen. Saat itu kan pada zaman Khalifah Umar, itu kekuasaan Islam tuh di mana-mana jemaah sekalian, melebar. Sampai Romawi dulu tuh berarti mana? Romawi dulu tuh berarti Turki, Suriah, Palestina, Lebanon, Yordan. Itu Turki dulu. Sebagian Irak. Persia itu ya berarti Iran, Irak. Yang secara fisik orang-orang sana lebih daripada orang-orang Makkah dan Madinah. Secara fisik, tampanannya, kecantikannya. Akhirnya apa? Banyak umat Islam menikahi wanita-wanita ahlul kitab, wanita Romawi yang non muslim, tapi Kristen ataupun Yahudi, banyak. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya gadis-gadis di kota Makkah, Madinah dan sekitarnya banyak menjadi perawan tua. Ya. Umar tak takut. Akhirnya Umar apa? Umar membuat keputusan haram bagi muslim menikah dengan wanita non muslimah kecuali sudah punya istri pertamanya adalah muslimah. Ada yang protes, loh
Anda mengharamkan yang halal, kan boleh ke dalam Al-Quran kan? Anda menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal ya Amirul Mukminin. Apa kata Umar? Justru ini bagian daripada syariat. Ini penting, Masya Allah. Umar teman cerdasnya luar biasa, paham maqasidus syariah. Apa kata beliau? Tujuan kita menikah untuk melahirkan keturunan yang soleh dan soleha, yang siap memperjuangkan Islam. Lah, kamu pergi berjihad, anakmu bersama dengan istrimu yang masih ke gereja, masih ke sinagog, siapa yang mengajak mereka Al-Quran? Siapa yang mengajak mereka akidah? Apalagi dulu belum ada sekolah TPA, TPQ atau sekolah Al-Quran sekarang, ya kan? Belum ada kutab, belum ada STIT. Zaman dulu, siapa? Saya khawatir nanti kita malah memperbanyak jumlah orang-orang yang tidak peduli dengan Islam. Masya Allah. Akhirnya kaum muslimin berlomba-lomba. Pokoknya istri pertama muslimah dulu, istri 2, 3, 4 itu the next target ya. Jadi begitu mbien Bu, ibu-ibu jangan bayangkan sekarang lah ya. Saya tidak ingin terlibat dalam perasaan ibu-ibu ya. Tapi ini zaman dulu Pak Mas sekalian ya. Kalau ibu kan pakai perasaan kan ya. Nah, itulah Umar tuh cerdasnya luar biasa. Sampai Rasul bermimpi, saya tuh bermimpi minum susu, terus ada banyak lebihnya. Semua sahabatku menampung, ada yang 1 gelas, ada yang nampung segenggam. Tapi Umar menampung banyak, sampai meluber punyanya Umar itu. Terus para sahabat bertanya, "Ya Rasul, tafsir mimpinya apa itu ya Rasul?" Apa jawaban Nabi? Al-ilmu, ilmu. Artinya sahabat mendapatkan sekian-sekian, Umar paling banyak. Kenapa? Kecerdasan berpikirnya Umar ya. Jadi justru begini, makanya pada zaman dulu zaman sekali Umar tuh cerdas sekali. Contoh lain lagi adalah apa? Beliau itu saat itu belum ada namanya tentara digaji, itu belum ada. Pada zaman Umar baru digaji tentaranya. Zaman dulu, lah mereka yang mengeluarkan harta, mereka yang pergi berjuang kok ya. Biaya sendiri malahan ya. Nah, pada zamannya Umar ada namanya gaji tentara, masih banyak kebijakan-kebijakan Umar. Baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Akhirnya udah jam segini ya. Ya. Akhirnya perang Bani Quraidah kita lanjutkan bulan depan. Akhirnya begitu ya. Sampai di sini dulu ya. Ya, saya kan cuma masuk pada poin tadi, sebagaimana judulnya, kita berbicara berbeda pendapat boleh, tapi tetaplah saling menghormati. Bagaimana perang Bani Quraidah yang sebenarnya, insya Allah pada pekan berikutnya. Apa yang terjadi dan bagaimana Rasul memenangkan pertempuran, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Tadi ada yang mau bertanya? Silakan ibu-ibu sekalian kalau mau bertanya. Barakallahu fikum ajmain. Jazakallahu khairan barakallahu fikum ajmain. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.